وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء وأيدها بالخلافة الرشيدة عن منهج النبوة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى قيامة رب اشرح لي صدري قيامة رب اشرح لي صدري. Subhanahu wa ta'ala bersyukur atas limpahan rahmat, karunia, hidayah serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah, andaikan kalian itu menghitung-hitung nikmatku, apa kata Allah? La tuhsuha, tidak ada satupun dari kalian yang mampu menghitungnya. Kalaulah kita tidak mampu menghitungnya, lalu bagaimana cara membalasnya? Membalas nikmat Allah yaitu dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita, totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan jawaban yang begitu indah. Allah memberikan balasan yang begitu dahsyat kepada siapa saja yang bersyukur. La in syakartum, siapa saja yang bersyukur. Makna syukur tadi, dia menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penghambaan, dengan ketaatan secara totalitas. Allah memberikan kabar baik. La azidannakum, Allah menambah nikmat. Jadi nikmat itu bukan semata-mata hanya urusan harta saja, Pak. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Kalau misalnya diurutkan kenikmatan-kenikmatan itu, kata Imam Syafi'i, lah nikmat iman. Kalau misalnya diurutkan kenikmatan-kenikmatan itu, kata Imam Syafi'i, ya, urutan harta dengan kesehatan. Harta ini yang paling rendah nikmatnya. Tetapi justru manusia banyak yang lalai dengan harta. Dihabiskan waktunya untuk mengejar harta, dihabiskan waktunya untuk berbisnis, bekerja, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Begitu dapat harta, bukan dia gunakan di jalan Allah, tapi dihabiskan untuk perkara yang mubah. Bahkan ada yang cenderung dihabiskan untuk keharaman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. La azidannakum, tapi Allah menambah nikmat-nikmat itu setiap kita melakukan ketaatan. Ini yang mahal sekali harganya. Kalau kita sholat, Pak, belum merasakan nikmatnya sholat, berarti kita belum bersyukur. Karena ayat itu memang tegas dia, la azidannakum, Allah menambah nikmat. Kita nikmat bermajelis ilmu, tanda nikmat itu Allah berikan. Allah tambah nikmat itu apa? Hati kita terpaut dengan majelis ilmu. Hati dan pikiran kita terpaut dengan majelis ilmu. Kita merindukan majelis ilmu. Kenapa kita merindukan? Karena Rasul menggambarkan majelis ilmu seperti taman-taman sorga. Idza marartum biriyadil jannah, kata Rasulullah, jika kalian melewati taman-taman sorga, farta'u, maka berhentilah.
singgah, mampir, duduk kalian di dalamnya. Ketika hadis itu disampaikan kepada para sahabat, sahabat nggak ada yang tahu apa itu taman sorga. Qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman sorga? Rasul sebut majelis zikir atau majelis ilmu. Jadi majelis zikir itu maknanya majelis ilmu. Tetapi banyak hari ini orang yang memahami secara tekstual hadis tadi itu, sehingga apa, dia buat bermajelis dia cuman zikir saja. Kegagalan dalam memaknai hadis tadi itu. Kita rindu duduk di majelis ilmu. Betapa banyak fadilah thalabul ilmi, orang yang duduk di majelis ilmu. Bayangin kalau misalnya kita punya harta majelis ilmu, betapa banyak fadilah thalabul ilmi, orang yang duduk di majelis ilmu, majelis ilmu. Betapa banyak majelis ilmu, betapa banyak fadilah thalabul ilmi, fadilah thalabul ilmi, orang yang duduk di majelis ilmu. Bayangin kalau misalnya kita punya harta, kita tukarkan, Pak. Ya kan? Kita tukarkan harta kita itu sebanding dengan pahala duduk sejenak di majelis ilmu. Hadis ini kalau kita buka tafsirnya, idza marartum biriyadil jannah, sampai dia ini derajatnya seperti duduk di taman-taman sorga. Derajatnya itu, hadis itu apa? Berarti majelis itu disebut oleh Rasul, tafsirnya tadi itu oleh para mufassir, ya, menjelaskan bahwa majelis yang di dalamnya itu dibahas semua ilmu, au ilmin nafi'in wa kulla syai'in, membahas semua perkara ilmu, ya, baik perkara halal maupun haram. Semua syariat Islam harus dibahas di majelis ilmu. Kalau dia milih-milih, ya, bermajelis ilmu, dia pilih-pilih materinya itu Al-Quran, dia pilih-pilih yang menurut dia ringan saja, maka dia tidak disebut taman-taman surga. Ini penting juga kita seorang dai itu paham, seorang guru itu paham, supaya apa? Supaya majelis itu disebut taman-taman surga. Kalau kita tidak merasakan, tidak merindukan kenikmatan taman surga di dunia, lalu bagaimana mungkin kita ini bisa merindukan surga yang sebenarnya? Mustahil. Dia hanya berangan-angan saja. Nah, ini penting kita pahami. Merindukan surga yang sebenarnya mustahil. Dia hanya berangan-angan saja. Nah, ini penting kita pahami. Harusnya kalau umat Islam itu dia paham bahwa majelis ilmu tadi itu sama seperti duduk di taman surga, saya rasa masjid Raudatul Jannah tak muat. Setiap ada majelis ilmu tak muat. Baik, saya kutipkan di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis kitab yang monumental, ya. Beliau itu menulis kitab namanya Tangkiul Qaul. Boleh dibuka, Pak, kitab Tangkiul Qaul itu. Kita memahami bagaimana fadilah thalabul ilmi. Di situ salah satu disebutkan duduk sejenak di majelis ilmu. Makna sejenak itu kalau kita buka semua dalil, semua hadis tadi itu minimal 1 jam. Dalil semua hadis tadi itu minimal 1 jam. Satu jam. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu tadi itu, yang pertama dia duduk, ya, dia menjawab salam dari seorang alim. Ketika al-alim tadi menyampaikan salam, kemudian dia menjawab salam penuh dengan keridhaan, itu pahalanya tidak tanggung-tanggung, Pak. Bayangin, makanya ketika guru mengucapkan salam segera dijawab, kalau enggak dia rugi. Besar sekali kalau kita misalnya tukarkan dengan infak harta kita itu, kita kumpulkan dari kecil kita sampai mati, nggak mungkin bisa.
Itu disebut seperti taman surga. Kita berbangga-bangga dengan infak sedekah kita, padahal dibandingkan duduk sejenak di majelis ilmu itu tidak ada apa-apanya, Pak. Itu Rasul yang menyebutkan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi tidak mencatat satu huruf. Dia tidak bawa buku, dia tidak bawa pena, dan dia tidak mencatat satu huruf pun nggak dia catat. Dapat nggak pahalanya? Kata Rasulullah, dapat. Bahkan pahalanya itu lebih daripada membebaskan 1000 orang budak. Bukan budak Melayu, budak itu adanya di zaman kekhilafaan. Di zaman kekhilafaan itu karena ada futuhat, maka ghanimah. Kalau manusia itu namanya budak. Hari ini tak ada budak. Nah, satu budak itu variasi harganya, tergantung pada kualitas budak. Bisa mencapai harga satu budak itu 1 miliar, 3 miliar. Bayangin, kalau nggak usah 3 miliar, satu budak itu 100 juta saja, Pak. Dikali 1000 berapa itu? Berapa? Ada yang tahu? 100 juta dikali 1000 berapa, Bu ya? Banyak. Berapa puluh miliar? 100 miliar ada? 100 miliar. 100 juta dikali 1000. Itu sejenak. Kalaulah ini kan bicara pahala, bicara keimanan. Ini yang akan kita bahas nanti. Andaikan pahala itu Allah bayar cash dengan uang, kira-kira ada tidak orang yang beralasan untuk tidak datang di majelis ilmu? Ada tidak? 100 juta dikali 1000 berapa itu? 10 miliar atau 100 miliar? 100 miliar diinfokan subuh besok ada kajian di Masjid Raudatul Jannah bersama Uwais Al-Jadid Abu Nazmi dari Pekanbaru, yang datang dibayar 100 miliar. Pening Buya Khairul Saleh itu bayar di 100 miliar. Kira-kira ada nggak, Pak, orang yang berhalangan? Saya yakin orang yang sedang di rumah sakit, Pak, yang sedang diimpus, dia minta antarkan 100 miliar. Kalau infak kita ini kita kumpulkan dari kecil sampai orang yang sedang di rumah sakit, Pak, yang sedang diimpus, dia minta antarkan 100 miliar. Kalau infak kita ini kita kumpulkan dari kecil sampai kita tua sekarang ini, kira-kira ada nggak infaknya 100 miliar? Ada, Pak, yang infaknya 100 miliar? Bayangin. Inilah kemuliaan majelis ilmu. Tetapi umat Islam hari ini nggak paham. Dia nyaman dengan ibadah-ibadah ritualnya, dia nyaman dengan ibadah-ibadah mahdonya, seolah-olah ibadahnya tadi itu bisa mengantarkan dia ke surga. Itu yang disebut berangan-angan. Ya Allah, kita kalau kembalikan, kita pahami Al-Quran, kita paham Al-Quran, kemudian kita kaitkan dengan realitas kehidupan umat Islam hari ini. Betapa sedih, betapa miris, memprihatinkan kondisi umat Islam hari ini. Tetapi banyak yang tidak. Realitas kehidupan umat Islam hari ini. Betapa sedih, betapa miris, memprihatinkan kondisi umat Islam hari ini. Tetapi banyak yang tidak sadar dan tidak peduli. Itulah Allah terus tambah nikmat kita berada di majelis ilmu. Kita rindu, banyak yang tidak sadar dan tidak peduli. Itulah Allah terus tambah nikmat kita berada di majelis ilmu. Kita rindu. Kalau misalnya kita duduk di majelis ilmu, Pak, duduk di majelis ilmu, dia lebih memilih tidur daripada dengar. Berarti dia ngerasa tidur itu lebih nyaman, tidur itu lebih nikmat, lebih indah daripada mendengar ilmu. Nah ini hati-hati. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga
Allah memberikan kepada kita terus tambahan-tambahan nikmat dalam ketaatan hingga ajal kita sampai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak sallallahu alaihi wasallam, wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sudah berada di tahun baru Hijriah. Tahun berapa sekarang ini, Pak? 1446 Hijriah. Ya. Berarti berkuranglah jatah hidup kita di dunia, sudah berkurang. Pertanyaannya, jatah hidup kita ini kurang. Apakah amal kita ini bertambah? Kita hitung. Baik, karena pembahasan dalam maghrib kemarin itu belum tuntas, kata Buya Khairul Saleh, karena belum tuntas kita lanjut subuh, Ustaz. Masya Allah, ya. Alhamdulillah Al-Fakir diberikan kesehatan. Kemarin kondisi drop bener tuh, lagi sedang drop di Batam ini. Subuh ini alhamdulillah sudah mulai membaik, ya, jadi bisa membersamai. Kemarin kita membahas, kita mentadaburi satu ayat, ya, surat Ali Imran ayat ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ayat ini tidak kita tadaburi, Pak, ayat ini biasa-biasa saja. Kenapa biasa? Karena setiap Jumat kita dengar khatib menyampaikan wasiat. Betul kan, Pak? Pertanyaannya, apakah ayat yang disampaikan oleh khatib itu betul-betul kita jadikan wasiat? Wasiat itu apa, Pak? Kalau orang tua mewasiatkan kita, itu harus kita jalankan atau tidak? Harusnya kan? Namanya wasiat itu harus peringatan dan harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, ini bahaya. Namanya wasiat. Bisa celaka. Nah, gitu maknanya wasiat tadi itu. Maka kita pahami ayat tadi itu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan ta'riful iman, definisi iman dan juga hakikat keimanan. Namanya tadabur. Tadabur itu kita memahami Al-Quran itu betul-betul sampai ke dasar. Jadi satu ayat itu betul-betul clear kita pahamnya gitu. Nah, baru takjub kita terhadap Al-Quran tadi, bisa tumbuh keimanan tadi itu. Kalau enggak, ya kita baca ayat tadi itu biasa-biasa saja, tidak mengubah perilaku kita. Kemudian ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kira-kira kita layak enggak disebut oleh orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak perlu diklaim, tinggal kaitkan saja ke maknanya tadi itu. Sesuai enggak perbuatan kita dengan ta'rif iman tadi? Sesuai enggak keyakinan kita dengan ta'rif iman tadi itu? Saya jelaskan secara singkat saja. Ya, disebut ta'riful iman, definisi iman. Saya kutipkan dalam kitab Lisanul Araf, ya. Imam Ibnu Manzur mengutip dari pendapatnya Imam Al-Zajjad yang disebut ta'riful iman itu al-imanu izharu hudu'u wal qubul walamma atiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqaduhu wa tasaddiquhu biqalbi. Jadi iman itu adalah izhar, memperlihatkan, al-khudu, ketundukan, wal qabul, serta penerimaan. Kepada siapa? Bukan kepada manusia, tapi kepada walamma atiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan tunduk serta menerima semua syariat Allah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana sikapnya? I'tiqad wa i'tiqaduhu wa tasaddiqu. Dia meyakini, yakin, wa tasaddiq, kemudian dia membenarkan dalam hati. Jadi linier, pembenaran lisan dengan iman itu sejalan. Tapi hari ini justru banyak menyelisih, ya kan? Keyakinannya dengan perbuatannya itu tidak sinkron. Contoh Pak, ketika kita sholat, apakah benar sinkron bacaan sholat kita tadi itu dengan perbuatan kita setelah sholat? Ini bicara iman, namanya tadabur, itu begitu Pak. Maka perintah Allah tadi itu, sholat kita tadi itu dengan perbuatan kita setelah sholat. Ini bicara iman, namanya tadabur, itu begitu Pak. Maka perintah Allah tadi itu disebut iman. Cukup kata Imam Al-Hasan, innal imana laisa bitahni wala bitamanni. Jadi sesungguhnya iman itu bukan cuman dili. Innal imana laisa bitahni wala bitamanni. Jadi sesungguhnya iman itu bukan cuman di lisan, sebutan ucapan di lisan saja, wa tamanni, atau apalagi cuman berangan-angan. Kalau misalnya Pak, kalau ditanya seluruh manusia umat Islam itu, kalau ditanya mau masuk surga atau neraka, pasti semua jawabannya mau masuk surga, pasti itu Pak. Kecuali nggak waras. Ada artis kan dia nggak mau masuk surga, dia lebih pilih neraka. Itu tak waras lagi. Dia seolah-olah sehat akalnya, ya kan, seolah-olah sehat padahal dia surga. Dia lebih pilih neraka. Itu tak waras lagi. Dia seolah-olah sehat akalnya, ya kan, seolah-olah sehat padahal dia akalnya tidak waras lagi. Berarti dia nggak ngerti, itu imannya masalah, akalnya, ya kan, seolah-olah sehat padahal dia akalnya tidak waras lagi. Berarti dia nggak ngerti, itu imannya masalah. Lebih milih dia masuk neraka daripada masuk surga. Wong diuji miskin aja udah kelimpungan, ya kan? Dikasih panas sedikit aja sudah mengeluhnya luar biasa, mau nekat masuk neraka. Ya. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana hakikat keimanan itu? Ya ini Pak, hakikat keimanan. Innal imana ma waqarra fi biqalbi wasaddaqahul amal. Jadi iman itu hakikatnya harus mencapai keyakinan yang tertanam di dalam hati. Tak ada keraguan sedikit pun. Nah, itu namanya iman dalam hati. Cukup belum? Wasaddaqahul amal. Dan dia harus membuktikan dengan amal. Maka kita akan melihat Pak, Al-Quran tadi itu Allah selalu menggandengkan kata amanu dengan amal. Amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat, bermacam ragam redaksinya, bermacam ragam perintah-perintahnya, baik perintah maupun larangan. Itulah iman. Pertanyaannya, apakah benar kita sudah membuktikan dengan amal? Nanti kita kaji babnya. Itulah yang disebut iman. Kemudian yang kedua, ittaqullah ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepadaku, takutlah kalian kepadaku. Tidak hanya sekali, ayat itu Allah mengulang 2 kali. Bertakwalah kalian kepadaku, takutlah kalian kepadaku. Bertakwalah kalian kepadaku, takutlah kalian kepadaku, takutlah kalian kepadaku. Tidak hanya sekali, ayat itu Allah mengulang 2 kali. Paling ringan diucapkan 2 hal ini. Iman dan takwa itu kalimat yang paling ringan. Semua acara-acara seremonial itu dia ucapkan.
Ketika kata sambutan dia ucapkan beriman dan bertakwa, iman takwa itu dia ucapkan semuanya. Padahal acaranya menyelisihi dari iman dan takwa. Semuanya paling ringan, tapi sulit dibuktikan. Ya. Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat terkait dengan takwa. Takwa itu apa? Fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Jadi ini secara mujmal tadi itu kita pahami bahwa kita harus tunduk kepada Allah dan Rasul. Maknanya apa? Harus mengikut hidup kita ini diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maknanya. Kemudian apa? Allah tegaskan di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian. Mau bekal apa? Kemudian penjelasannya ini dengan kalimat ta'kid. Nah itu. Fa inna, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian kenapa takwa? Di dalam surat Ali Imran ayat ke-133 Allah Subhanahu wa taala mengatakan syarat sorga. Nah itu Pak, syarat sorga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian meraih ampunanku, kata Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Aku sudah menyiapkan tempat kalian kembali. Aku sudah menyiapkan tempat kalian pulang nanti. Aku sudah siapkan sorga, dan sorga itu seluas langit dan bumi. Lalu syarat sorga itu apa? Sorga itu diperuntukkan untuk siapa? Allah sendiri yang menjawab. Uiddat lil muttaqin. Sorga itu hanya aku peruntukkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Jadi kalau kita mau masuk sorga, bagaimana syaratnya? Takwa. Makanya derajat yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah takwa. Enggak ada orang Arab lebih mulia daripada non-Arab. Enggak ada kulit hitam lebih mulia daripada kulit putih. Tak ada kulit putih lebih mulia daripada kulit hitam. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada. Ya mau keturunan siapa kayak dia, kalau dia tidak bertakwa maka bukan surga tempatnya. Jadi clear di dalam Islam ini yang membedakan derajat manusia cuma satu, ketakwaan. Nah kan? Sebaik-baik dari manusia, semulia-mulianya manusia di sisi Allah adalah takwa. Tetapi nasihat takwa seolah-olah ini bias begitu saja. Masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Kenapa? Kalau kita kaitkan dengan realitas kehidupan, fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apakah benar hidup umat Islam hari ini betul-betul berpedoman kepada Al-Quran? Perlu kita kaji secara mendalam. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, kemudian Allah larang, ada nahi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada peringatan dari Allah, janganlah kalian mati sebelum kalian itu muslimun. Nah ini Pak, tinggal kaitkan. Hari ini kan gampang. Kalau ada orang mati Pak, orang meninggal apa? Semoga husnul khatimah. Masya Allah dia kemarin meninggal di hari Jumat. Nah itu gampang sekali kan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum kalian itu benar-benar muslimun. Pertanyaannya itu, ya kan? Apakah kita ini sudah benar-benar muslimun atau belum?
Tinggal kita pahami maknanya dengan benar dan mendalam. Muslimun itu Pak, isim fa'il dari kata Islam.